Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kami harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Sofi Anindya Putri, dengan rekan saya, Nasiroh Rizkyati, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus akuntansi di pemerintahan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, bagaimana sih siklus akuntansi di pemerintahan? Penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiki. Waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi pemerintahan, dan yang kedua ada standar akuntansi pemerintahan, dan yang ketiga adalah mengenai siklus akuntansi pemerintahan. Kita simak yuk. Yang pertama ada pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini memberikan informasi keuangan kepada pemerintah untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi. Informasi ini didapat dari proses pencatatan, ikhtisari, dan klarifikasi dari setiap transaksi keuangan di pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar akuntansi pemerintahan. Pada akuntansi pemerintahan sedikit berbeda dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Standar yang digunakan adalah SAP. Apa sih itu SAP? SAP atau standar akuntansi pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan ini terdiri atas laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan pusat. Sebelum kita masuk pada siklus akuntansi pemerintahan, kita harus tahu nih, apa sih siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi yaitu tahapan-tahapan untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan. Laporan keuangan yang akurat dapat dihasilkan hanya jika hasil dan aktivitas bisnis dicatat dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pemerintahan. Di sini sudah saya berikan siklus akuntansi pemerintahan daerah secara ringkas ya. Jadi setelah kita menerima bukti transaksi yang sudah valid, sah dan lengkap, maka kita memerlukan bukti pembukuan. Selanjutnya, langkah pertama yaitu penjurnalan anggaran. Di sini merupakan pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal. Yang kedua ada analisis dan penjurnalan transaksi. Di sini analisis transaksi dan pencatatan transaksi pada buku jurnal. Yang ketiga ada penyesuaian akhir tahun, merupakan pencatatan jurnal penyesuaian pada buku jurnal. Yang keempat yaitu kita melakukan posting pada buku besar. Yang kelima, kita melakukan peringkasan pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, ada penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh ada jurnal penutup, dan yang terakhir ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Oke, yang pertama kali kita bahas yaitu mencatat jurnal anggaran atau LRA di buku jurnal. Pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen LRA PPKD atau LRA SKPD. Selanjutnya kita akan membahas analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Sebelumnya, kita harus tahu menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa dan berdasarkan bukti pembukuan. Dalam penjurnalan dibedakan menjadi dua. Yang pertama jurnal finansial, LO dan neraca. Secara default seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode aset, kewajiban, ekuitas, serta pendapatan dan beban. Yang kedua, jurnal anggaran atau LRA.
Jika transaksi melibatkan akun dengan kode pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansialnya juga mencatat jurnal anggarannya. Tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan dan beban juga diakui pada periode terjadinya. Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca, dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Neraca saldo mungkin belum memuat data laporan keuangan yang up to date karena alasan-alasan tertentu. Alasannya seperti kejadian pemakaian bahan pakai habis tidak di jurnal setiap hari karena alasan kepraktisan. Ada juga beban yang terjadi karena berlalunya waktu seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa dan asuransi tidak di jurnal selama periode akuntansi. Dan yang ketiga, beberapa akun seperti beban listrik mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi basis akrual. Proses selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Dalam hal ini, proses memindahkan akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi, sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Posting dapat dilakukan secara kronologi sebagaimana hal penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik seperti mingguan atau bulanan. Karena posting merupakan proses pemindahan informasi, jadi minimal berupa tanggal transaksi dan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar yang berkaitan untuk masing-masing ayat jurnal. Jadi, sesuai dengan debit kreditnya pada buku jurnal untuk dipindahkan ke buku besar. Siklus yang kelima yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo adalah daftar atau kumpulan akun beserta saldonya. Penyusunan neraca saldo ini dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo buku besar. Selanjutnya, total kolom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit atau kredit. Tahap keenam yaitu menyusun laporan keuangan. Jika neraca saldo setelah penyesuaian selesai dibuat, selanjutnya disusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan bisa dilakukan dengan cara saldo akun di neraca saldo setelah penyesuaian yang mempunyai kode akun 3 digit depan yang sama dengan kode akun 3 digit di laporan keuangan dipindahkan ke laporan keuangan. Lalu, apabila terdapat lebih dari satu akun yang mempunyai kode akun dengan 3 digit depan sama, maka yang dipindahkan ke laporan keuangan adalah total penjumlahan saldonya. Siklus ketujuh, membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam LRA dan LO. Hakikatnya, jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar.
karena akun-akun tersebut memang hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode. Jurnal penutup dibagi menjadi dua. Jurnal penutup LRA yaitu untuk menutup saldo akun-akun LRA, dan yang kedua jurnal penutup LO untuk menutup saldo akun-akun LO. Siklus yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo setelah jurnal penutupan. Jurnal penutup kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting, saldo di buku besar tersebut akan bernilai 0 atau nihil. Dengan demikian, pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Nah, gimana teman-teman? Sudah pahamkah mengenai siklus akuntansi pada pemerintahan? Mulai dari pencatatan jurnal sampai penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.